Oke, tes. Ini semoga tidak terlalu aneh ya cahayanya dan semoga suaranya jelas. Karena baru pertama kali dicoba di sini seperti ini. Halo semuanya. Semoga ini memang diunggah di kanal untuk hal-hal yang personal berarti buat saya dan nggak bisa menggunakan username lain selain yang itu dan bahasa Indonesia. Semoga diunggah di kanal yang tepat. Tapi ini video tentang pegal sih sebenarnya, tentang sore. Ini pagi ya sebenarnya, jadi kurang ideal coba daripada nanti tunggu yang sempurna. Ya udah seadanya aja selamanya. Enggak, itu maksa sih. Ada apa dengan selamanya? Yaitu berhubungan dengan film satu ini, Sore Istri dari Masa Depan. Sebuah film yang disutradarai oleh Yandy Lawrence, dibintangi oleh Dion Wiyoko dan Sheila Dara. Rilis di bioskop 10 Juli 2025 di Indonesia. Dan ya, itu mungkin tanggal yang sangat berarti ya, selain 4 Juli di bulan ini, buat saya pribadi. Karena dengan rilisnya film ini di waktu itu, di waktu yang merupakan 3 hari lalu, itu anjir pegel banget. Ya udahlah, gak ada tempat buat naruh soalnya. Ya, pengalaman yang menyenangkan tidak ya, banyak sedihnya sebenarnya. Bukan banyak ya, anehnya tuh gak banyak nangis gitu. Aku orang yang gampang nangis, tapi entah kenapa di sini cuma satu gitu nangis. Dan ada beberapa kali momen dimana aduh pengen nangis cuma nggak bisa, susah gitu. Aku bukan orang yang paham perfilman, jadi aku bahas emosi aja, meskipun itu pun aku nggak begitu paham. Meskipun aku mungkin nggak terlalu Alexi time-nya juga ya. Mungkin googling aja, nanti mungkin aku taruh di deskripsi itu katanya, maksudnya kata persis apa buat cari. Cuma maksudnya iya, emosi yang aku rasain ketika nonton itu kayak capek banget. Temanku setuju, aku nanya, aku nanya, kamu udah ada rencana nonton sore belum? Bentar, ini masih muat kayak ya durasinya. Oke, udah 2 menit, oke aman. Dia bilang, aku nanya udah ada rencana nonton belum? Dia bilang udah. Udah nonton, bukan cuma udah rencana, memang udah nonton. Di hari yang sama, di hari pertama sama dengan aku juga. Jadi ya ini 2 harian setelah aku nonton gitu ya, dan emosinya masih membekas gitu. Dan aku belum ngomongin ini by voice gitu ya ke orang, jadi energi belum tersalurkan gitu mungkin ya, mungkin itu kenapa masih. Oke, tadi entah kenapa berhenti, mungkin karena satu dan lain hal, but anyway ya, jadi intinya dia pun setuju gitu, temanku yang udah nonton pun setuju ini melelahkan filmnya. Menarik, film romance yang melelahkan itu aku pribadi jarang nonton, tapi romance maksudnya. Tapi entah kenapa aku bersyukur film romance ini melelahkan, seperti jatuh cinta seperti di film-film juga yang disutradarai oleh sutradara yang sama dan pemerannya ada yang beririsan gitu ya. Ini melelahkan gitu, dan mungkin memang harus begitu gitu, menyayangi itu. By the way, kalau ada noise di mana-mana, punten ya, sorry ya. Anyway, melelahkan, menguras emosi, menguras pikiran, itu yang ini agak keluar dari emosi ya. Cuma sedikit pendapat terkait film ini, lebih tepatnya marketing film ini. Aku juga tidak mengerti marketing sebenarnya, cuma setidaknya marketing itu yang aku tahu menceritakan ini tuh apa gitu, apa adanya ya, tentu dengan kepentingan tertentu ya, laku, bisnis, segala macam. Cuma meskipun ini bagus banget, ada cerita tentang bagaimana mereka membuat poster baru. Mungkin ceritanya di podcast, di banyak podcast, coba aja, aku lupa deh yang mana yang banyak sih podcast yang menjelaskan itu, yang di Lawrence dalam promonya tentang posternya tuh baru gitu, gak poster awal yang dipakai. Cuma marketing yang aku pengen, bukan kritik ya, mungkin kritik, I don't know,
aku nggak merasa ini cukup. Aku tidak merasa dapat aba-aba sebelum aku nonton, entah itu dari dari trailer. Aku nonton trailernya bagus banget, terus posternya, nggak merasa ini tuh sesuatu yang melelahkan. So, mungkin ada di posternya ya, cuman entah kenapa meskipun sebenarnya itu udah kebumerahan ya, bahwa maksudnya udah hampir jadi keniscayaan maksudnya, bahwa cerita time travel itu akan melelahkan, karena ya biasanya ada kemungkinan bakal berulang kali time travelnya. Cuma aku nggak menyangka bakal semelelahkan ini. Mungkin kan aku baru pertama kali nonton cerita time travel di bioskop gitu, yang berulang-ulang ya tepatnya, spesifiknya. Jadi sangat melelahkan gitu, dan aku takut itu jadi buat orang enggan buat nonton film ini. Tapi entahlah ya, mungkin kalau nggak terlalu banyak juga itu jadi hal bagus, karena jadi ada pengalaman tertentu yang cuma aku dan orang-orang yang berani nyoba nonton yang tahu gitu. Enggak sih, tapi aku pengen sebanyak mungkin nonton sebenarnya, bukan karena film ini bagus sebenarnya. Ironis itu ya, aku in a way ya filmnya memang worth it gitu. Secara uang yang kita masukkan itu, ini syutingnya mahal banget lagian gitu, luar negeri 3 negara kalau nggak salah semacamnya gitu. Jadi belum ada kapal ada kapal beneran yang dipakai gitu. Jadi ini film sangat mahal, jadi urusan uang sih worth it, dan atensi dan segala macam. Urusan apa pengorbanan kita tuh, aku rasa secara umum orang-orang kayaknya sedikit deh orang yang bakal ngerasa rugi nonton film ini deh. Agak susah membayangkannya. Cuma yang agak disayangkan ya itu tadi gitu, takutnya ada orang yang kaget semelelahkan itu aja filmnya. Lagi-lagi soal emosi, ada epic seperti yang sudah aku tahu dari podcast dengan Alexandria Ruby kalau salah, aku lupa namanya, kayaknya salah deh namanya. Yang You Do You itu loh, yang self help buku-buku gitu, content creator, di podcastnya dengan Saudara dan Andy Lawrence. Yandi ngasih kisi-kisi bahwa akan ada perasaan epic, jadi romansnya kerasa epic. Dan ya benar, itu kan ada perasaan itu ada di trailer juga ya, cuma detailnya nonton aja filmnya. Rasa epic itu aku kaget bisa sebegitu epicnya, dan bagaimana epic itu dinyatakan itu juga unik sih, sangat mendasar, sangat universal. Kayaknya orang kalau nonton film ini, selama dia fokus memperhatikan ya, tidak seperti saya yang kadang tengah film malah jadi refleksi gitu, itu bakal paham sama filmnya, alur utamanya setidaknya gitu. Mungkin kalau terlalu tua, baby boomer itu mungkin, atau belum pernah nonton time travel, mungkin kadang bisa jadi kaget atau gimana. Cuma selama fokus sih mungkin semuanya juga bakal paham. So ya, ini film yang membuat aku ngerasa epic, bukan ngerasa sih, melihat sesuatu yang megah, keren gitu, heroik, bukan hampir sih, memang heroik sebenarnya. Suara ayam lagi, udah gak apa-apa lah ya. Heroik, ada rasa sedih, rasa bahagia, ada yang bilang ada rasa berbunga-bunga. Kalau dipikir-pikir, ada orang lain yang bilang gitu ya, dari reviewer kalau nggak salah, yang bilang ada rasa berbunga-bunga. Pikir-pikir mungkin ada, mungkin memang ada, cuma aku nggak notice itu gitu. Jadi ini film emosinya sangat berwarna-warni, sampai setelah nonton film tuh aku masih memproses gitu, kayak tadi tuh emosinya apa aja ya gitu. Dan film itu aku rasa tujuan untuk membuat kamu merasa gitu. Jadi kayak ya udah, kenapa tidak, romansa itu adalah untuk semua ingin merasa. Ayo tonton sore di bioskop segera, please nonton guys, please. Oke, udah lah ya, udah takut kelamaan buang-buang waktu kalian. Thank you udah bertaruh. Selamat menonton, bye bye.